Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Uci Angelin Sinaga dengan nomor induk mahasiswa 1905 11 12 53, Pendidikan Ekonomi Koperasi 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan efek perubahan serentak kurva permintaan dan penawaran. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah teori ekonomi makro. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, silakan saksikan video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Kurva yang pertama yaitu perubahan kurva AD dan kurva AS ke kiri. Bisa kita lihat pada kurva yang pertama ini, kurva perubahan atau pergeseran kurva ini disebabkan oleh harga bahan mentah yang diperoleh dari import yang mengalami kenaikan. Dengan naiknya harga bahan mentah tersebut akan menyebabkan naiknya harga bahan mentah yang semula berada pada titik P0 menjadi P1, dan pendapatan nasional real turun dari Y0 menjadi Y1. Perubahan ini selanjutnya akan mengurangi tingkat kesempatan kerja dan mengurangi pendapatan real rumah tangga. Dengan berkurangnya tingkat kesempatan kerja dan pendapatan real rumah tangga tadi, akan mengurangi permintaan agregat, yang dalam artiannya permintaan agregat menurun dari kurva AD menjadi kurva AD1. Nah, dari penjelasan saya tadi, tercapailah titik keseimbangan baru yang berada pada titik E2 atau equilibrium 2, yang menggambarkan tingkat harga berada pada titik P2 ini, P2, dan pendapatan nasional realnya berada pada titik Y2 ini ya. Nah, oleh karena kenaikan bahan mentah tersebut menyebabkan kurva AS menjadi kurva AS1, yang pada akhirnya permintaan agregat turun dari kurva AD menjadi AD1. Nah, oleh karena itulah kurva AD dan kurva AS mengalami perubahan secara serentak. Selanjutnya, penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan perubahan kurva AD dan kurva AS ke kanan. Perubahan ini terjadi karena pemerintah melaksanakan perbaikan terhadap infrastruktur yang ada serta menurunkan pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan tingkat harga menjadi turun, yang semula berada pada titik P0 menjadi P1. Dia turun. Serta pendapatan nasional realnya meningkat dari P0 meningkat ke Y1 yang ini. Nah, selanjutnya dia akan bergeser dari kurva AS atau kurva penawaran menjadi AS1. Nah, dengan adanya peningkatan pendapatan nasional real tadi akan menambah tingkat kesempatan kerja, yang kemudian dengan bertambahnya kesempatan kerja tadi akan meningkatkan permintaan agregat, seperti pada kurva AD, dia meningkat ke kurva AD1, bergeser dari kurva AD bergeser menjadi kurva AD1. Nah, dengan bergesernya kurva AD menjadi AD1, maka tercapailah titik keseimbangan yang baru, yaitu pada titik E2
atau equilibrium 2 yang menggambarkan tingkat harga menjadi P2. Ini dia, pada titik P2. Dan pendapatan nasional realnya menjadi Y2. Nah, dengan kenaikan permintaan agregat, perusahaan akan menambah produksi. Dan dengan bertambahnya produksi, perusahaan otomatis akan menambah kesempatan kerja, sehingga perusahaan harus menaikkan biaya produksi. Oleh sebab itu, tingkat harganya pasti akan naik. Oleh karena perpindahan kurva AS menjadi AS1 yang diakibatkan oleh perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tadi dan menurunkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan agregat yang dalam artiannya kurva AD bergeser menjadi AD1. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai efek perubahan serentak kurva AD dan AS ke kanan dan ke kiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.